Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Kita sedang berada di Ciomas di Penghulu Gusti. Di sini dilaksanakan upacara tradisi nyepuh. Yuk kita ikuti seperti apa tradisi nyepuh di Ciomas Panjalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Memasuki desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, kita serasa bertamasya ke masa silam. Kontur alamnya yang menghijau dan pegunungan yang indah sekali membuat Kiai Haji Penghulu Gusti memantapkan diri menyebarkan Islam di daerah Ciomas. Inilah daerah cikal bakal Kiai Haji Penghulu Gusti menjejakkan kesufiannya di tanah Ciomas. Disinilah untuk pertama kali Kiai Haji Penghulu Gusti mengenalkan sistem tarekat dan wirid La ilaha illallah. Dengan kalimat tersebut, desa Ciomas kemudian berubah menjadi kota peradaban rohani. Maka tak heran jika di Ciomas ada peradaban rohani yang hingga kini lestari, yaitu Tarekat Qadiriyah Naksabandia Suryalaya. Berkat jasa dari Kiai Penghulu Gusti inilah, kemudian peradaban tarekat di daerah ini berkembang hingga Nusantara. Tak terasa ratusan tahun telah berlalu, Kiai Penghulu Gusti kini telah melegenda dan menjadi inspirasi perjalanan spiritual masyarakat. Oke sahabat Sufi, bersama saya sudah hadir Bapak Kabid Budaya, Bapak Muharram. Kita akan bincang-bincang hikmah hari ini. Pak, apa ini yang bisa kita ambil hari ini, hikmah dari nyepuh ini Pak? Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi kepada panitia, khususnya Kasepuhan yang ada di Ciomas. Alhamdulillah pada kesempatan ini pelaksanaan kegiatan nyepuh dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Artinya pelindungan kebudayaan warga yang ada di Ciomas khususnya, alhamdulillah tetap melindungi dan melestarikan kebudayaan budaya tradisi nyepuh itu sendiri. Nah, maknanya Pak, maknanya hari apa ini yang bisa untuk generasi muda ini? Alhamdulillah pada kesempatan ini, pertama saya tadi sangat apresiasi dan sangat haru mendengar prosesi pelaksanaan kegiatan ini. Selain kita melindungi keberadaan tradisi budaya, kemudian juga bisa melindungi, melestarikan, dan juga pemanfaatan. Tadi ada pemanfaatan melalui media dakwah. Artinya bagaimana memastikan bahwa kita hidup beragama, kita hormat dan patuh Kasepuhan Urang Sadayana yang telah memberikan tauladan. Dan bagaimanapun para sepuh-sepuh atau yang kita ziarahi ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terbaik, yang memberikan nilai manfaat untuk semua. Dan kemudian juga untuk hari ini juga ada implementasi yang sangat luar biasa. Selain berdoa juga, hari ini juga kita melakukan pelestarian selain budaya juga alam. Hari ini sudah terlihat tanam pohonnya Pak ya. Beberapa warga di sini melakukan penanaman pohon. Artinya pelestarian alam juga wajib kita, karena bagaimanapun kita tidak bisa hidup tanpa alam. Cukup Pak? Cukup ya. Oke sahabat Sufi, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Kabid Muharram. Hatur nuhun. Oke sahabat Sufi, hari ini saya bersama pengurus MUI Pusat bersama Pak Kiai Haji Zakaria Khobir. Kita mau minta tanggapan seperti apa ini, katanya di sini banyak yang bilang-bilang bid'ah, khurafat yang gitu Pak Kiai. Bagaimana pendapat Pak Kiai? Boleh yang begini boleh? Baik. Oke, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Satu waktu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya,
oleh para sahabat. Kisah ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Oh, ada ya? Ya, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Baginda Rasul ditanya, ya Rasul, hal baqiya min birrin abawaya syai'un abaru ba'da mautihima. Ya Rasul, adakah cara saya untuk berbakti kepada kedua orang tua atau guru-guru ya, sementara ayah bunda guru-guru saya sudah wafat? Ya, beliau katakan yang pertama adalah as-sholatu alaihima. Yang pertama as-sholat. Sholat bermakna doa. Ya, doa. Sering-seringlah kita mendoakan kedua orang tua, kedua guru-guru kita, baik yang masih hidup, terlebih yang sudah meninggal dunia. Dan bagian hari ini kita menjalani daripada kita menziarahi para orang tua kita, guru-guru kita, bagian daripada anjuran yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pakai yang bilang bid'ah musyrik itu gimana pakai? Dasarnya apa itu pakai? Iya, tanggapan sementara ada orang menganggap bahwa ziarah berkubur itu ya silahkan mereka punya berpandangan masing-masing. Tapi buat kami yang berpandangan bahwa berkirim Fatihah, berkirim doa pada hakikatnya akan tersampaikan. Ada satu kisah menarik di zaman peperangan perang Badar. Waktu itu baginda Rasulullah mengumpulkan para mayit-mayit, mengumpulkan mayit-mayit di tengah peperangan Badar. Rasul katakan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, mari mendekat kepadaku. Sahabat yang di sekeliling beliau bertanya, wahai Rasul, adakah mereka mendengar apa yang engkau sampaikan? Rasulullah katakan, sejatinya mayit-mayit tersebut lebih mendengar daripada kita, hanya saja mereka tidak mampu menjawab dengan secara lisan. Dari sini menggambarkan kepada kita doa, kiriman hadiah, kunjungan kita tersampaikan untuk kepada almarhum almarhumah. Demikian. Terus ya pakai di Ciamis kan semua tradisi ini dilembagakan, resmi diakui pemerintah. Berarti boleh ya? Alhamdulillah. Sampai nanti tanggal 1 Ramadan itu ada 12 kegiatan seperti ini. Wah, insya Allah semuanya penuh dengan keberkahan. Baik. Oke, sahabat Sufi ya, bersama Pak Kiai Zakaria Khabir. Pak Kiai dulu alumni mana nih? Saya dari Cipasung. Cipasung. Tapi nggak bisa bahasa Sunda ya? Sedikit-sedikit saya. Ya kalau Cipasung itu. Oke, terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Sufi, kita bersama Ustadz Didin, Pak Kiai Haji Didin. Beliau salah satu tokoh di Kawali ya. Dan Wakil Talkin di TKN Sirna Rasa. Pak Kiai, bagaimana tanggapan hari ini Pak Kiai? Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sangat riang gembira bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mewujudkan rasa syukur itu begitu kompak sekali, masyarakat hadir antusias dalam acara nyepuh. Oh gitu. Ya, alhamdulillah. Pak Kiai termasuk yang mana? Yang mendukung atau yang membid'ahkan? Oh ya, oke. Kalau dikaji dari segi kata nyepuh, itu justru merupakan pembelajaran yang paling berharga dalam proses perjalanan hidup. Oh gitu ya. Asli. Karena sepuh, nyipuh itu tidak jauh dari kata mencontoh, meneladani. Sehingga ada bahasa sepuh, ada nyepuh, ada misepuh. Misepuh. Kalau di sini nyipuh sekarang. Nyepuh itu prosesnya. Oh iya. Untuk menjadi sepuh harus nyepuh. Oh iya. Akan tetapi kalau mau nyepuh harus misepuh. Mencontoh, prosesnya adalah nyipuh. Nyipuh ya. Paham nggak? Ya, oke. Apa yang mau dibedakannya? Andaikan ini proses adalah sesuai dengan syariat, yang dilakukan silaturahmi, yang dilakukan ziarah kubur, ya, mendoakan kepada yang sudah meninggal dunia, gitu. Terus banyak unsur-unsur kebaikannya, berbagi, silaturahmi dari segi religi, dari segi sosial. Alhamdulillah, apa yang dilakukan masyarakat hari ini ternyata luar biasa berdampak dari berbagai sisinya itu, sisi positifnya itu luar biasa banyak sekali. Oke, berarti kita simpulkan kegiatan ini tidak mengandung unsur syirik, bid'ah ya? Insya Allah, karena kegiatan ini bukan menyembah selain Allah. Ya. Justru mengkaji, mendalami sejarah para pejuang Islam dulu. Ya, untuk perjuangan beliaunya itu kita realisasikan kembali saat ini dalam mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran Islam. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Siap.
Ya oke, Wargi Tatergaluh, bersama saya sudah hadir Teh Enok, salah satu keturunan Mak Iyam. Dan saya mengenal Mak Iyam itu sekian tahun yang lalu ketika beliau masih ada. Saya baru kesempatan kesini lagi. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Katanya udah kenal ya kabinya. Kenal. Kenal. Teh ini pengen tahu nih, ini salah satu karya Mak Iyam yang dulu juga sering ya Muharram, terus kemudian menjelang Ramadan. Iya. Ini kira-kira apa Teh yang masih dipelihara sampai hari ini Teh, tradisi dari beliau? Alhamdulillah semuanya mungkin Semuanya masih ya? semuanya masih diteruskan insya Allah untuk dilestarikan. Oke. Dilestarikan karena dari setiap apa yang beliau kerjakan saya rasa itu semuanya baik. Baik ya. Baik kalau untuk umumnya untuk umum. Oke. Khususnya. Teteh yang paling dikenang dari pelajaran Mak Iyam apa itu? Sebagai ibu ke anak, terus anak ke masyarakat ini? Sebagai ibu ke anak, ibu yang paling mengayomi anak. Oh gitu, nggak pernah galak? Nggak pernah galak. Ibu Ya. yang paling bertanggung jawab sama anak. Oh gitu. Gitu. Dan sebagai ibu, sebagai teman, sebagai saudara, sebagai Oh gitu. Nah masalah ilmu seperti ini dulu gimana Mak Iyam cara ngajari ke anaknya nih? emak itu mengajarkan sedari dini, dari mulai saya seingat saya waktu SD pun saya udah diajak ke hutan. Oh gitu ya. Itu udah dibiasakan megang sapu untuk ngebersihin hutan. Itu udah dibiasakan dari dulu. Jadi pas kesininya kita udah terbiasa pegang sapu. Terbiasa ya. Pernah nggak Mak Iyam ngajari filosofi kenapa kita ngurus keramat ini Teh? Emak itu mengajarkannya itu secara tidak langsung dari tingkahnya, dari ya. sikapnya, bagaimana memelihara alam. Jadi kita sendiri yang harus menerjemahkannya. Oh gitu ya. Jadi saya mencari pengertian sendiri. Oh begini. Emak itu suka gitu, cari sendiri. Oh Cari gitu ya. sendiri. Jadi disuruh belajar. Belajar ya. Kita itu disuruh belajar. Tidak disuapin terus. Enggak disuapin terus. Termasuk kemarin seperti Gimana sebelum nyepuh itu kan ada nalekan. Nah, aduh kita ketinggalan tuh. Itu Nalekan itu. nalekan. Di mana nalekan itu acara di mana menanya ibu-ibu. Oh. Ibu-ibu yang mau masak itu ditanya, diinterogasi. Oh gitu ya ya ya. Iya, itu ya. ditanya dari mulai Bahannya. dari mulai kayu bakar. Oh gitu. Kayu bakar pun dari mana, dari siapa itu harus nggak boleh jelas. sembarangan ya. Tidak boleh sembarangan. Apalagi nyuri dari kebun orang. Iya, termasuk uang yang dipakai membelinya itu uangnya itu dari siapa? Wah, Harus teliti tahu. berarti ya? Teliti. Itu termasuk ketika pernah itu karena ibu-ibu ada salah seorang yang tidak yakin kalau ayamnya itu disembelih dengan bismillah, maka gugurlah ayam tersebut, tidak diikutkan dengan di acara nyepuh, diganti dengan ayam yang lain. Oh ya Allah. Sampai. Jadi harus jelas. Kalau kita beli ayamnya, dapat beli pun kita harus yakin kalau ayam yang kita beli itu disembelihnya dengan membaca bismillah. Bismillah. Wah. Harus Luar yakin. Jadi biasa. karena kita harus bertanggung jawab dengan perut orang lain. Oh, Gitu. sampai ke sana ya Teh ya? Iya. Luar biasa. Toharoh. Nah, ada toharoh. Emak itu mengajarkan toharoh. Susuci, kalau susuci tangan mudah, tinggal pakai air, pakai sabun. Tapi toharoh itu tangan itu harus suci dari, jangan suka mengambil hak orang. Itu termasuk itu. Ya Allah. Toharoh itu termasuk suci lahir, suci batin, itu seperti itu. Kalau wudhu itu hanya lahir, tapi ya. tangan ini harus diselamatkan, maka tangan ini harus disucikan. Gitu. Nah, prosesnya dari sini ke Itu air itu ya? waktu di air. Di air. Apalagi Teh itu? Setelah sesuci terus? Sesuci kan ada nyiram tanaman. Nah itu jadi kita kalau mau nanam kayu, nanam pohon itu jangan ceblur. Oh gitu. Jangan ceblur dari awal, itu kan yang mau ditanam dilihat dulu bagus tidaknya. Oh iya. Harus disiram dulu. Iya iya. Habis itu pelajarannya naik lagi menjadi tadi lagi. pelajaran rohani ya tadi ya? Iya. Nah Nah, dari pelajaran sana, ritualnya apa? Teh? Itu kan naik lagi ke atas.
ke atas itu harus baca Al-Ikhlas. Harus baca Al-Ikhlas itu yang maha tinggi. Kita mau menghadap yang maha tinggi itu harus suci lahir, harus suci batin. Luar biasa. Nah, kemudian nanti finishingnya seperti apa teh, Mak, itu akhirnya? Dalam nyepuh. Kalau dalam nyepuh ya di sini. Di sini nih ya. Seperti ini, di sini. Ini Kayu yang tasakur. tadi ya, syukuran. Syukuran kita ya. bersyukur. Jadi berbagi dengan yang lain. Bersedekah ya. Bersedekah itu. Luar biasa. Jadi yang di pasak kemarin yang harus sumbernya harus jelas itu di sini kita dibagikan. Jadi enggak masyarakat yang makan pun jangan ragu-ragu, ini halal. Kita sudah ikhlas dari mulai masak sampai dibagikan. Dan warga Tatargalo yang paling fenomenal ini jengkol ya. Jengkol ini makanan kerajaan, ini ada terus lah ya. Itu mungkin sudah amanat dari Mak Iyam ya. Saya beberapa kali ke sini, jengkol ini nggak pernah hilang. Berarti jengkol ini mungkin ada mananya ya? Gimana ya? Ya pokoknya jengkol. Tidak semua yang enak itu wangi. Wangi. Dan di antaranya jengkol. Nah, jadi warga Tatargalo nyesel ya kalau ke sini nggak ketemu jengkol apa khas ya. Ini dari tahun ke tahun saya ngikuti jengkolnya ada terus ini. Jengkol sama pepes jantung. Jantung ya, dua itu harus ada terus. Harus ada. Dan hari ini saya menikmati dua-duanya. Ada pepes jantung, ada jengkol, luar biasa. Teh hatur nuhun pisan terus bincang-bincang dengan kita. Nah, ini dari Bunga Sepi Media, dari Bintang Galuh, dari Julfi TV, dari Caung Cijo sama Al Ghazali. Nah, ini rekan-rekan kita yang selalu aktif mempublikasi, mensiarkan Islam di Tatargalo Ciamis. Hatur nuhun. Oke, sampai di sini dulu jalan-jalan kita di keramat dalam Penghulu Gusti, salah satu keramat yang betul-betul dikeramatkan. Ini tradisi nyipuh adalah tradisi bagaimana menjalani proses menjadi tua, bijaksana dan matang jiwa raganya. Oke, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.